Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Berapa banyak diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja saudara, mari persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari. Bapak Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Apapun yang kami lewati, apapun yang kami alami, Tuhan izinkan supaya kami boleh belajar dan melihat bagaimana Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kami, dan supaya hidup kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang di sekitar kami. Kami membuka hati kami Tuhan, pikiran kami tertuju kepada Engkau untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan pujilah Engkau di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap dengan sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita di tempat ini baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, menyambung apa yang sudah disampaikan saudara dari bulan-bulan kemarin tentang topik kita tahun ini, dan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Ikhlas minggu kemarin tentang bagaimana kita membangun unity secara kesatuan di dalam kehidupan kita. Saya akan lanjutkan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca minggu kemarin dari Kolose pasal yang ketiga, saudara, ayat 12 sampai 16. Tapi sebelum kita baca, saudara, saya mau kita mengerti mengapa kesatuan itu penting, saudara. Nah, saya mau tanya, penting nggak kesatuan, saudara, dalam kehidupan kita? Sangat penting, amin, saudara. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah tangga. Bayangkan, saudara, kalau suami istri tidak sehati, tidak bersatu, apa yang terjadi, saudara? Rusak tuh keluarga, benar, saudara? Jadi unity itu bukan cuma bicara tentang di gereja saja. Unity bicara tentang keluarga, suami dan istri, termasuk di pekerjaan Tuhan, di gereja Tuhan, termasuk di mana saja, saudara. Bahkan kehidupan bangsa dan negara, kalau kita mau lebih besar lagi. Kesatuan atau unity adalah hal yang perlu di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Baik, kita baca saudara firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menyimak Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 16. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah saudara belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni siapa, saudara? Kamu berbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah apa, saudara? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Terakhir saudara 16 kita baca sama-sama. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, seperti yang sudah saya tanyakan tadi, mengapa unity sangat penting, saudara, sehingga Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 20 supaya gereja Tuhan boleh bersatu, saudara. Dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Yohanes 17 ayat 20. Saudara, kalau saudara loncat di bagian terakhir, katakan, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Kata Yesus. Ada beberapa alasan mengapa kesatuan penting, saudara, di dalam kehidupan kita, keluarga, gereja Tuhan, atau dimanapun kita berada. Yang pertama, saudara, kalau kita lihat Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6, dikatakan begini, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, dikatakan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Itu kata firman Tuhan, saudara. Kesatuan
penting. Karena apa? Karena dikala kita sehati, dikala kita bersatu, firman Tuhan berkata, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Amin. Ketika kita sehati, di mana ada kesehatian, di sana saudara hal-hal yang mustahil sekalipun kita bisa kerjakan saudara di dalam Tuhan. Amin. Karena itu saudara, kalau sesuatu kita kerjakan selalu gagal, suami istri mungkin selalu gagal, buka bisnis gagal, selain kita berdoa tanya Tuhan apa rencana Tuhan. Coba periksa saudara kehidupan kita, apakah kita sebagai suami istri sudah sehati. Jangan-jangan suami jalan ke utara, istri jalan ke selatan, tidak akan pernah bisa ketemu saudara. Kesatuan, unity, bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mazmur 133, alasan yang kedua kita tahu sama-sama. Dikatakan saudara, ketika kita hidup rukun, firman Tuhan berkata, kesalahan Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Kesatuan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Kesatuan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, saudara, saya buat cepat saja. Saya tahu ada banyak alasan. Tapi yang ketiga ini penting, Matius 18 ayat 19. Dan aku berkata kepadamu, jika dua orang, ayat yang sangat favorit, saudara, di dunia ini apa sepakat, minta apa saja pasti dikabulkan. Amin, saudara. Saya tidak mau bahas terlalu dalam di sini, saudara. Tapi saya percaya di saat kita sehati, sekali lagi katakan sehati, saudara. Katakan unity. Firman Tuhan berkata permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan. Bayangkan, saudara. Ketika kita ada unity di dalam kehidupan kita, keluarga, gereja Tuhan, apa saja yang kita minta di dalam Tuhan, tentunya hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan kerjakan bagi kemuliaan. Amin. Nah, sekarang kita lihat saudara, apa yang membuat kesatuan hati begitu susah untuk dikerjakan. Saya mau tanya jujur, saudara, apakah menciptakan kesatuan itu hal yang mudah atau susah? Susah, amin, saudara. Nah, saya mencatat ada banyak alasan, tapi ini saudara saya rangkumkan saja menjadi 5 dengan cepat saja. Yang pertama, alasan perbedaan latar belakang. Latar belakangnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Walaupun saya sama istri sama-sama dari Korea Utara, saudara dari Sumatera Utara, cara berpikirnya beda. Ya iya, orang dia perempuan, saya laki-laki, saudara. Kalau pastor di kelas berbeda dengan misalkan Tante Vicky, sudah wajar, latar belakangnya Nah, saya nggak tahu kita ini saudara dari latar belakang berapa banyak. Nah, kalau kita berbeda, itu lumrah. Amin, saudara. Itu satu tantangan. Yang kedua, perbedaan cara pandang, khususnya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ada orang saudara dalam menyelesaikan masalah, mutar-mutar, go around the bush. Benar, saudara? Ada orang yang BTL, tahu BTL, saudara? Batak tembak langsung. Saya kasih sedikit cerita, saudara, ya. Suatu hari, saudara, putri Pak Haji, cantik sekali namanya Jamila, saudara. Bunga di desa itu, saya sudah pernah sampaikan di church beberapa kali. Kemudian datang saudara dari suku, saudara kita dari Jawa. Dia bawa makanan, dia bawa ayam, dia bawa banyak sekali, saudara. Dia dekatin orang tuanya, dia dekatin semua. Kemudian baru dia dekatin anak gadis ini, saudara. Tapi saudara, yang terakhir datang orang Batak, saudara. Dia langsung ketemu sama perempuannya. Dia tidak bawa apa-apa, dia cuma modal nekat. Dia bilang begini, hai Jamila, aku cinta kau, ada pertanyaan. Batak tembak langsung, saudara. Nah, kalau ditemukan itu challenge. Ada orang yang gak suka ketika kita kasih tahu langsung masalahnya, gak suka, benar saja? Ada gak begitu? Kalau kita kata, aku gak suka cara kamu ngomong, tersinggung. Perhatikan baik-baik, saudara. Tujuan yang benar, jika tidak disampaikan dengan cara yang benar, bisa berhabis. Itu challenge. Challenge yang ketiga, perbedaan visi tujuan hidup.
Itu sebabnya saudara, saya percaya semua hamba Tuhan di tempat ini merekomendasikan, menganjurkan, mendoakan supaya setiap kita memilih pasangan hidup yang seiman. Karena setidaknya pandangan kita, visi hidup kita sudah selaras. Yang keempat, perbedaan kedewasaan rohani. Ini challenge, saudara. Yang satu sangat rohani, yang satunya lagi sangat rohanas. Yang tidak nyambung, saudara. Yang satu kalau ada masalah kita berdoa bersama-sama merendahkan diri. Yang satunya pergi ke paranormal, ya tak mungkin bertemu, saudara. Ribut. Nah yang kelima ini bahasa saya, saudara. Ya dasar memang provokator, saudara, orangnya. Kemana-mana bukannya bawa damai, tapi bikin ribut. Pernah ketemu dasar? Nggak ada di tempat ini. Ada orang, saudara, kemana saja, saudara, dia bikin ribut. Saya punya teman begitu, bukan teman, kenal. Bukan di sini, di sana sini maksudnya. Tempatnya udah baik, perkumpulannya udah baik, begitu dia datang ribut, saudara. Dasar provokator, kacau. Nah ini challenge, saudara. Challenge bagi kita untuk apa? Membangun unity. Nah izinkan saya, saudara, dari ayat yang sudah kita baca tadi, saudara, Kolose 3 ayat 12 sampai 16 membagikan 4 foundation of the unity, 4 fondasi dasar dalam kesatuan yang perlu kita pahami, saudara, dalam kehidupan kita. Dengan cepat saja, saudara, siap katakan amin. Lihat, saudara, ayat 12-13 dikatakan di sana, saudara, kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang pertama, saudara, we need to know who we are, saudara. Ketika kita membangun fondasi kesatuan, kita harus tahu who we are. Kata kunci di situ, saudara, adalah orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya. Ketika kita sadari bahwa kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, dan kita sudah dikuduskan dan dikasihi, artinya apa, saudara? Artinya kehidupan kita dulunya adalah orang yang tidak kudus, adalah orang yang jauh dari kasih Tuhan, tetapi sekarang dikuduskan Tuhan, dikasihi Tuhan. Artinya, saudara, cara pandang kita terhadap sesama tidak akan membuat kita memandang orang lain lebih rendah daripada diri kita. Challenge hari-hari ini, saudara, karena kita men-treat orang lain lebih rendah, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, saudara, itu the big challenge. Tetapi kalau kita sadar who we are, Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, ini ayat favorit saya, saudara, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di mana, saudara? Di dalamnya. Kita harus tahu kita buatan Allah. Saya selalu ibaratkan begini, saudara, orang yang memakai satu produk yang terkenal akan ada kebanggaan tersendiri ketika saudara memakai itu. Benar, saudara? Saya bukan tipikal orang seperti, bagi saya, saudara, pakai baju apapun bagi saya no problem. Pakai kemat no problem. Selama itu nyaman, no problem. Tapi ada orang-orang tertentu, dia harus merek tertentu. Kalau dia pakai merek yang lain, alergi gatal. Benar, saudara? Tapi perhatikan, ketika saudara, katakanlah memakai iPad, contoh, ini kan merek particular brand. Ada banyak di luar sana, mungkin merek-merek yang lain. Pasti saudara punya kebanggaan atau kenyamanan tersendiri. Bayangkan, saudara, ketika saudara duduk di tempat ini, ada satu brand yang Tuhan meteraikan di dalam hidup Anda. Apa itu, saudara? Made in God. Ketika kita melihat, menyadari who we are, kita buatan Allah, cara kita men-treat sesama kita berbeda. Nggak peduli, saudara, di mana posisi kita, latar belakang kita, ekonomi kita, keuangan, segala macam. Setiap kita di tempat ini, bahkan Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, brandnya sama, made in God. Amin, saudara. Kesadaran akan siapa kita di hadapan Tuhan akan membuat cara pandang kita terhadap sama menjadi berbeda. Kita tidak merasa lebih baik, kita tidak merasa lebih rohani daripada yang lain, kita tidak menghakimi orang lain. Menghakimi orang lain adalah tanda, perhatikan, menghakimi orang lain adalah
seseorang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ada amin, saudara? Saya seringkali, saudara, istri saya selalu bilang begini, ketika dia lihat, saudara, ada seseorang yang tanda kutip memang sudah perlu dinasehati, dia akan bilang, sometimes dia agak sedikit ini dengan saya kesal. Kok kamu tidak ngomong sama orang itu? Saya jawabannya kadang-kadang saya percaya tidak memuaskan dia, tapi saya berkatakan, who I am, who am I, untuk bisa menasehati orang itu. Kadang-kadang, saudara, kecuali orang itu datang, kecuali orang itu orang gereja yang saya kenal baik, saya harus datang memberitahukan kebenaran. Tapi kalau orang itu tidak ada connection dengan saya, tiba-tiba saya harus ngomong, kalau Tuhan tidak perintahkan, saudara. Amin, saudara. Suatu hari, saudara, teman saya sepelayanan di Indonesia dulu jatuh di dalam dosa, katakanlah susila. Kemudian secara administrasi gereja memang harus dijatuhkan sanksi. Tetapi kemudian saya telepon orang itu. Dan beberapa teman bilang, kamu harus tegur dia. Saya bilang, saya tegur memang dia. Tapi saya bukan dalam posisi untuk menghakimi dia. Karena kita sama-sama mengerti kebenaran. Menyampaikan kebenaran tidak sama dengan judging, menghakimi. Tetapi di saat kita sudah memposisikan diri kita lebih baik dari orang itu, kita sudah dalam posisi menghakimi. Hati-hati. Beda-beda tipis menghakimi dengan menyampaikan kebenaran. Amin, saudara. Kita bahas next time. Yang kedua, ayat 14. Dikatakan di sana apa, saudara? Perhatikan ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai apa? Pengikat. What is our value? Yang pertama tadi, who we are. Kita umat pilihan yang dikuduskan. Yang kedua, what is our value? Dikatakan kenakanlah kasih sebagai apa, saudara? Pengikat. Kata value, saudara, atau nilai adalah sesuatu yang kita pegang untuk menentukan standar hidup kita. Amin, saudara. Seseorang yang sudah memiliki pengenalan yang benar akan dirinya, di poin 1 tadi, akan memiliki value yang berbeda dengan orang yang belum mengenal dirinya dan apa tujuan hidupnya. Ini penting bagi kita. Kata pengikat atau bond yang dipakai saudara dari bahasa aslinya berkata sandesmos. Itu berarti seperti, ini orang kesehatan lebih tahu, a joint tie atau ligamen. Atau ligamennya, sambungan engsel-engselnya begitu, saudara. Uniting principle. Perbedaan yang terdapat dalam anggota keluarga tidak perlu harus disamakan. Unity is not talking about uniform. Tidak perlu harus sama. Anak-anak di sekolah SD, SMP yang punya seragam belum tentu sama. Unity is not uniform. Kita tidak perlu harus sama semua bajunya, potongan rambutnya, cara ngomongnya, baru disebut bersatu. Tidak perlu. Perbedaan itu tidak perlu harus disamakan. Tetapi seperti sebuah ligamen, saudara, yang menyambung. Apa yang menyambung? Kasih sebagai pengikat. Satu hal, saudara, yang saya sangat bersyukur apa yang dimiliki oleh bangsa kita Indonesia. Di dalam segala keseragaman, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya bawa sedikit Anda akan menyimpang. Perbandingkan, saudara, ya, konsep Trinity. Ya, konsep Trinity. Ada satu ayat di dalam Ulangan 4 ayat 4 yang dikatakan, hai Israel, dengarlah bahwa Allahmu adalah Eka. Benar, saudara? Esa, saudara. Nah, kata Esa di sana bukan single. Saudara perhatikan, ini ada banyak di misunderstanding oleh banyak saudara-saudara kita yang bukan Kristen, yang mengajarkan hal yang sama. Ya, kata Eka di sana, saudara, bukan single, tapi united one. Itu sebabnya, saudara, kata yang sama dipakai di dalam Kejadian 2 ayat 24, seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan Eka dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi Eka daging, satu daging. Unity is not talking about uniform, tapi perbedaan itu Eka disatukan menjadi satu, saudara. Itulah kesatuan. Bukan berarti suatu hari nanti, saudara, ketika kita berbeda pendapat,
Ketika kita berbeda dalam menangani masalah, kita katakan kita tidak salah hati. No, sir. Perbedaan itu akan tetap ada. Itu sebuah keniscayaan yang kita tidak bisa avoid. Tetapi bagaimana itu menjadi sebuah ligamen yang menyambung, saudara kuat. Alkitab berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Amin, saudara? Kenakan kasih sebagai pengikat. Karena dengan kasihlah kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudara? Hanya itu. Sehingga saudara, seberapa besar kasih yang Anda miliki, sebegitu besarlah Anda atau kemampuan Anda untuk menerima perbedaan, kekurangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin besar kita mampu menerima kekurangan orang lain, artinya kapasitas kasih Anda sudah sebesar itu. Jika Anda memiliki kasih, kapasitas kasih Anda cuma 50%, Anda tidak akan pernah bisa menerima kekurangan orang lain yang memiliki kapasitas 60%. Because you cannot give what you don't have. You cannot give yang you don't have, sir. Karena itu kalau Anda ingin memiliki kapasitas kasih untuk menerima istri, suami, orang-orang di sekitar kita, perbesar kapasitas kasih Anda. Perbesar kapasitas kasih Anda. Karena satu botol water, kapasitasnya cuma satu botol water. You cannot fill that bottle with the big tank. Kalau kapasitasnya only 1 liter. Bagaimana caranya membuat this 1 liter menjadi bigger? You have to change, enlarge, perbesar saudara kapasitasnya. Sehingga kasih itu kapasitasnya besar. Dan kapasitas kita menerima orang lain tambah besar. Amin. Yang ketiga, what is our source? Kalau yang pertama tadi who we are, yang kedua what is our value, yang ketiga what is our source. Perhatikan ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus sama saudara memerintah. Kata memerintah, braveneo saudara, itu berarti to rule, to determine, to govern. Berbicara bagaimana kita melatih, mendisiplin pikiran kita, hidup kita untuk senantiasa berada di dalam damai sejahtera Kristus. Orang yang tidak memiliki damai, dia tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Sekali lagi, because you cannot give, then you don't have. Kita tidak bisa bilang, oh, kalau kemana-mana bikin provokasi, sudah. Kalau Anda provokator, tanda kutip, bikin rusuh, Anda tidak bisa bilang saya ini orang yang penuh dengan damai sejahtera. Itu bohong, saudara. Because you cannot give that you don't have. Damai sejahteranya harus ada dulu, baru Anda kemana-mana bawa damai sejahtera. Terus Yesus berkata damai sejahtera yang ditinggalkan tidak sama. Anda harus terima dulu damai itu. Anda harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri Anda, baru bisa damai dengan sesama kita. Tidak bisa, saudara. Orang yang tidak bisa damai dengan Tuhan, tidak bisa damai dengan dirinya, terus tiba-tiba bisa damai dengan semua orang. Itu cuma ada di sinetron. Benar nggak? Benar, saudara. That's the real. That's the fact. Tapi saudara sekalian mungkin yang ada di sini atau di rumah, kalau saudara mau menjadi pribadi yang penuh dengan damai, hidup saudara harus berdamai dulu dengan Tuhan. Hari-hari ini damai sejahtera menjadi produk yang mahal, saudara. Karena kemana-mana hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita seringkali tidak damai. Kemana-mana takut, kemana-mana khawatir, dengar berita kaget, dengar baca berita kaget, saudara. Hilang damai sejahtera. Benar, saudara? Ketika mama meninggal 2 minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, 2-3 minggu yang lalu, ada kesedihan sebagai manusia, tentu sebagai anak, apalagi kita tidak bisa lihat terakhir kalinya ya. Tetapi ini yang saya dapatkan. Ada satu damai yang luar biasa memenuhi hati saya dan keyakinan yang luar biasa.
bahwa mama sudah bersama-sama dengan Tuhan karena apa yang saya lihat selama ini dalam hidupnya. Di saat saya lihat abang, adik-adik saya, kakak saya pada nangis semua, itu wajar. Tapi ini saya berdoa, saudara. Bahkan istri bilang, kok kamu tidak nangis? Saya nangis kok, cuma tidak dilihat orang. Tapi saya minta Tuhan kasih saya damai sejahtera. Itu sebabnya, saudara, saya mengalami damai sejahtera bukan kesedihan. Karena saya tahu kemana dia pergi. Amin, saudara. Keyakinan itu. Dengar baik-baik, saudara, poin yang ketiga ini, what is our source? Tua adalah keniscayaan. Menjadi dewasa itu pilihan. Amin, saudara. Kita tidak bisa memilih, saya tidak mau jadi tua. Karena umur pasti nambah, tidak kurang. Tapi menjadi dewasa, menjadi pribadi yang memiliki damai sejahtera, itu pilihan, proses yang harus kita lewati. Biar damai sejahtera itu memerintah. Saudara, kata memerintah, itu sesuatu kata kerja yang perintah. Berarti kalau tidak ada perintah, pasti ada konsekuensinya. Itu disiplin yang harus kita setiap hari secara harus izinkan dia memerintah, memenuhi pikiran kita. Itu kata firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, ayat 16, how we connect to each other. Ya, kalau yang pertama tadi, saudara, perlu kita ketahui who we are. Yang kedua, ada yang masih ingat, saudara, what is our value. Yang ketiga, what is our source. Yang keempat, how we connect to each other. Ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Baru dilanjutkan saudara untuk mengajar, menegur, menyanyikan mazmur puji-pujian. Dengarkan baik-baik, saudara. Mungkin beberapa saudara tidak setuju dengan saya, tapi it's okay. Telling the truth is not a judgment. Ada seringkali orang saudara merasa upset dan merasa marah ketika kita sampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya katakan tadi di awal, saudara, nasihat yang benar kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik bisa jadi challenging, saudara. Benar? Hari-hari ini, saudara, kita tanda kutip seperti dipagari oleh aturan. Ketika kita berjalan di luar sana, ketika kita lihat, katakanlah, saya ingat persis, pastor di kelas guru bilang, pasangan yang normal. Artinya ada yang tidak normal, saudara. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen yang punya standar Alkitab, saudara, tentunya kan ada keinginan untuk menyampaikan. Nah, pagar-pagar yang tadi itu, saudara, hukuman, aturan, segala macam yang ada di tempat kita berada, itu menjadi challenge. Istri saya seringkali, saudara, katakan, di tempat kerjanya bagaimana teman-temannya seringkali mempertanyakan, mentertawakan dia, saudara. Ada temannya secara sesama jenis, menyukai sama jenis. Dan ketika disampaikan, mereka marah. Terus dia bertanya bagaimana caranya. Saya bilang, telling the truth is not a judgment. Saya kasih ilustrasi, saudara, ketika Anda melihat anak Anda sedang berjalan menuju jalan raya, dan kemudian ada mobil datang dengan kecepatan tinggi. Dan kemudian anak Anda berkata sebagai orang tua, hey, stop, don't go. Otherwise, the car will crash you. Itu true nggak, sir? True, benar, sir? Tetapi kalau anak yang badung, pasti bilang begini, it's not your business. Bukankah itu challenge yang sering terjadi, sir? Ketika kita berkata, yang sesama jenis gak normal, bertentangan dengan firman Tuhan, Anda akan di-challenge dengan jawaban yang lain. Kita tidak perlu takut menyampaikan kebenaran selama kita tidak judging orang itu. Apa perbedaan mengatakan kebenaran dengan judging? Perbedaannya tipis, tapi obvious. Ketika kita melihat orang yang berdosa, dan kita katakan kamu masuk neraka, kita ada kebenarannya. Tetapi saudara, kalau kita mau menyampaikan kebenaran, kita harus memberikan dua sisi antara yang benar dan yang salah, dan kita berikan dia kesempatan untuk memilih. Judging itu berbicara tentang Anda sampaikan negatifnya, Anda mati masuk neraka, dibakar di sana jadi sate gitu, saudara. Tetapi kita juga harus menyampaikan kepada dia dengan kasih, bahwa Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mati demi engkau. Amin.
Itulah bagaimana kita connect to each other. Karena perkataan Kristus sangat kaya, dikatakan dengan segala kekayaan di antara kamu. Kata kaya ini saudara bukan bicara materi tentunya. Kaya dalam pengertian saudara, ada banyak cara kreatif sebenarnya yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk bisa menyampaikan kebenaran kepada sesama kita. Perhatikan saudara ketika Yesus membuat mujizat. Apakah setiap mujizat itu sama? Tidak. Ada banyak cara. Mulai dari disembuhkan dengan kata, ada yang dikatakan saudara dari 12, sisa 12 45 roti 2 ikan, kemudian Yesus menyembuhkan orang buta dengan mengadu-adu tanah, berbagai cara. Itulah kekayaan Kristus. Dan ketika kita deal with each other, to connect to each other, dikatakan ada kekayaan Kristus yang perlu kita gali, kita pelajari. Tidak menjadi orang-orang yang kaku, saudara, di dalam relationship dengan sesama kita. Amin. Ini yang perlu kita harus dalami. Tetapi kita berkata di atas segala sesuatu, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Artinya, saudara, di dalam proses kita connect to each other, kita dibenturkan, kita ada kekurangan kita jumpai, tapi kenakanlah kasih untuk menjadi pengikat di dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Kita siap belajar bersama-sama pagi ini, amin. Supaya kesatuan boleh terjadi dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pekerjaan Tuhan, di gereja Tuhan, tempat dimanapun kita berada. Karena di saat ada kesatuan, Alkitab berkata, apa saja yang mereka kerjakan pasti berhasil. Di saat ada kesatuan, kesana berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Di saat ada kesatuan, apa saja yang kita doakan pasti akan terkabul bagi kemuliaan Allah Tuhan. Amin, saudara. Mari tundukkan kepala, kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan, dan kita terima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan buat pelajaran firman-Mu pagi ini. Kami boleh belajar tentang unity, full foundation of the unity, supaya kami boleh Tuhan semakin dikuatkan. Challenge dalam setiap kehidupan kami, baik di gereja-Mu, hari-hari ini semakin besar. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Tuhan, pulihkan setiap relationship yang hari-hari ini mungkin mulai pudar, mulai broken, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik di dalam tubuh Kristus, dalam gereja-Mu Tuhan, baik di dalam bangsa dan negara. Kasih Tuhan boleh dicurahkan, supaya kasih itu boleh menjadi pengikat di dalam setiap kehidupan kami. Berkati waktu pagi hari ini, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang menonton live streaming pagi hari ini. Biarlah the spirit of unity, the spirit of love boleh memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Kami keluar dari tempat ini, hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, semua kita yang berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.